Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa jumratal mu'minin, dimanapun berada yang saya hormati, saya muliakan rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dat yang telah memberikan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita sekalian sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih senantiasa istiqomah, konsisten melaksanakan aktivitas, rutinitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah masih bisa melaksanakan tugas kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, sebagai khalifatu fil ardh, di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, dimanapun berada, rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, keselamatan, dan selamanya ada dalam lindungan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi wa ansarihi al-kiram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa jumratal mu'minin, dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita tidak terasa sudah memasuki bulan Rajab, yang mana bulan Rajab adalah salah satu bulan
yang termasuk daripada Ashhurul Hurum, 4 bulan dari 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah At-Taubah ayat 36. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Saking pentingnya di bulan Rajab dan saking banyaknya besarnya keutamaan bulan Rajab, sehingga baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat, para tabi'in, serta ulama salafus saleh, beliau selalu membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami hingga bulan Ramadan yang akan datang, dan hasilkanlah, kabulkanlah hajat-hajat kami dan maksud-maksud kami. Inilah doa yang sering dibacakan oleh baginda Rasulullah dengan para sahabat dan para ulama-ulama salafus saleh. Kemudian baginda Rasulullah kalau sudah memasuki bulan Rajab, beliau memperbanyak istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, dan terimalah tobatku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa jumratal mu'minin dimanapun berada, yang saya hormati, saya muliakan rahimakumullah. Kemudian keutamaan dan keistimewaan di bulan Rajab, yaitu sebagaimana terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam, dan ini merupakan sejarah diwajibkannya sholat 5 waktu bagi umat Islam. Dan peristiwa sejarah Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad SAW telah diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat
pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Madinah. Linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa jumratal mu'minin yang saya hormati, saya muliakan, rahimakumullah. Demikian keutamaan dan keistimewaan di bulan Rajab. Dan surat Al-Isra yang barusan dibaca ayat pertama itu merupakan dalil argumentasi landasan hukum bahwa pertama diwajibkannya sholat 5 waktu bagi umat Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat mukmin, mukminat, muslimin, muslimat, kita wajib melaksanakan sholat yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat fardu 5 waktu dan sholat-sholat sunnah rawatib dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Karena sebagaimana kita sudah fahami dan sudah maklumi bahwa sholat fardu 5 waktu termasuk adalah amal ibadah yang paling pertama dan yang paling utama nanti dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu 'alal abdi yaumul qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama dihisab, ditanya, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah salat. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Maka apabila salatnya baik, bagus, menepati syarat dan rukunnya, maka ibadah-ibadah yang lainnya juga baik. Tapi manakala sholatnya rusak, maka seluruh amalnya rusak. Inilah amal ibadah yang sangat penting yang telah dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diperintahkan kepada kita sebagai umat Islam, yakni salat fardu 5 waktu dan salat-salat sunnah yang lainnya.
yang telah dicontohkan disyariatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sangat-sangat menjaga, sangat-sangat memelihara sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin dimanapun berada rahimakumullah. Demikianlah keutamaan, keistimewaan di bulan Rajab. Semoga kita sekalian senantiasa bisa menjaga, memelihara, dan melaksanakan ibadah-ibadah, terutama sholat 5 waktu beserta sholat-sholat sunnah yang lainnya. Semoga dengan datangnya bulan Rajab ini, di dalam bulan Rajab ini kita bisa mengambil hikmah, natijah, pelajaran, ibroh, agar supaya kita ketika memasuki bulan Sya'ban, bulan Ramadan, kita sudah terbiasa. Makanya bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah merupakan bulan tarbiyah, pelatihan, supaya ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah terbiasa, kita sudah dilatih, kita sudah dibiasakan ibadah-ibadah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin dimanapun berada rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi hadirin wal hadirat, saudara-saudara rahimakumullah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah. Khudma safa wa da'ma kadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.